Hari ini kita akan membahas harga Bitcoin, Ethereum, XRP, dan Solana. Para hadirin sekalian, apakah dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat koreksi harga Bitcoin menuju $55.000 atau kita akan melihat kenaikan Bitcoin sekitar $80.000? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin. Kita akan membahas beberapa peristiwa ekonomi yang akan sangat memengaruhi seluruh pasar kripto. Dan tentu makin kita akan membahas lebih lanjut mengenai altcoin. Apa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Saya sudah bilang bahwa di sini, di antara garis-garis merah ini ada garis resistansi. Garis-garis merah ini berada di antara $75.000 dan sekitar 69.500. 2 hari lalu harga Bitcoin naik dan lihat di mana ia berhenti di garis merah. Sekarang pertanyaan terpenting, kemana Bitcoin akan pergi? Maksudku, apakah ia akan terus naik menuju $83.000? Haruskah kita sekarang membuka posisi long atau akankah kita mengalami koreksi? Itulah pertanyaan kita. Mari kita mulai dengan data ekonomi dan nanti saya akan jelaskan lebih rinci di mana Bitcoin akan berhenti. Hari ini data tingkat pengangguran akan dirilis, pasar akan bergejolak agar The Fed menurunkan suku bunga acuan, tingkat pengangguran harus meningkat. Jika tingkat pengangguran meningkat, ini akan menjadi sebuah skenario yang negatif untuk indeks Amerika Serikat dan juga bisa menjadi skenario yang buruk bagi pasar kripto. Namun jika tingkat pengangguran turun, ini akan menjadi sinyal yang positif untuk pasar Amerika Serikat. Artinya pasar kripto mungkin bisa naik dalam jangka pendek, tetapi bagi keputusan The Fed, ini akan menjadi peristiwa yang negatif. Mengenai data inflasi, waktu itu akan dirilis pada tanggal 11 Maret. Kita perlu agar pasar kripto tumbuh, itu inflasi harus terus menurun. Artinya itu harus di bawah 2,4. Jika lebih tinggi dari 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, itu bisa berdampak negatif bagi pasar kripto. Sekarang, 18 Maret akan keluar keputusan The Fed. Akan ada konferensi pers, dan di konferensi pers itu mereka mungkin akan mengatakan karena saat ini terjadi eskalasi konflik antara Iran dan ASEAN, ada kemungkinan inflasi akan naik dalam beberapa bulan ke depan dan mereka mungkin tidak akan menurunkan suku bunga baik di bulan Maret maupun April dan kemungkinan besar mereka akan melakukannya di musim panas. Saya ulangi zona support dan resistance di mana letaknya. Zona dukungan pertama adalah antara 70.000 dan 55. Setelah 55 tak ada dukungan, lalu ada dukungan hanya di 45 dan 40, dan selanjutnya ada dukungan di 29 dan 20.000 dolar. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi. Tuh hari ini pasar akan sangat volatil. Jika harga Bitcoin tidak mampu mempertahankan garis ungu ini, di mana ia berada sekarang, yaitu sekitar 69.200, 69.500, maka kita akan menghadapi koreksi lagi, setidaknya ke arah ini. Mungkin bahkan lebih rendah ke zona dukungan terakhir kita, karena 55 adalah dukungan. Berikutnya hanya ke 45. Ditambah Anda lihat harga masih di bawah garis biru. Maksud saya sudah bilang di video sebelumnya bahwa jika harga menguat di atas garis biru, saya akan membuka posisi long. Saya belum membukanya kerja, artinya saya akan membuka posisi beli jangka panjang atau ketika kurs menguat di atas garis biru. Ngomong-ngomong, di titik ini Anda perlu berhati-hati karena ada garis resistensi berikutnya, sekitar 82.300 atau 83.000. Artinya dari level tersebut ada kemungkinan terjadinya koreksi jika tiba-tiba terjadi kenaikan misalnya pada hari ini. Tadi saya akan buka saat kurs stabil di atas, atau jika kurs terkoreksi ke sini, saya punya buka di sini, atau saya akan buka di sini. Maksud saya menunggu reaksi pasar, apakah dia akan turun dalam beberapa hari ke depan, ataukah dia akan stabil di atas garis biru, dan kita akan mengalami perubahan tren. Jadi saya ingin melihat perubahan tren seperti ini. Lihat, kenapa saya menunggu? Karena saat tren berubah, ada kemungkinan pertumbuhan lebih lanjut. Mengenai harga Ethereum, seperti yang Anda lihat harga Ethereum berada di garis biru, ditambah lagi itu berada di antara garis-garis merah ini. Sebelumnya di Bitcoin saya sudah tunjukkan bahwa garis merah adalah garis resistensi. Untuk Ethereum ini juga garis resistensi. Mereka berada di antara 2.326 dan sekitar 2.050 dolar. Lihat bagaimana ini bekerja dengan garis merah dan garis biru. Nah, lihat di sini ada pergerakan pada Ethereum. Dia jatuh dari garis-garis merah ini, tapi pada suatu saat dia menembus garis merah ini dan menembus garis biru, dan pertumbuhannya dimulai. Jadi pergerakan seperti inilah yang ingin saya lihat. Harga Ethereum harus menembus garis-garis biru ini, maksudnya garis biru yang ini, dan sebaiknya juga garis biru yang ini. Dan harus menembus garis-garis merah ini. Barulah saya akan membuka posisi long. Untuk saat ini sudah ada kemungkinan koreksi. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di sini ada support untuk Ethereum. Jadi jika harga Bitcoin turun ke 50.000 dolar, Ethereum kira-kira akan berada di sini 1.250. Mari saya perbesar perspektif ini agar Anda bisa mengambil foto. Ngomong-ngomong, jangan lupa
untuk subscribe dan berikan like pada video ini. Ini sangat membantu ya. Jadi karena itu saya sekarang hanya menunggu terkait Ethereum. Untuk Ethereum saya juga akan membuka posisi perdagangan, tapi saat ini ada kemungkinan koreksi. Lihat apa yang terjadi dengan harga XRP. XRP sama seperti Solana dan Ethereum berada di garis merahnya, yaitu garis resistansi. Dari garis-garis merah ini ada kemungkinan terjadinya koreksi. Mereka berada di antara $1.40 dan sekitar $1.58. Artinya pada dasarnya disitulah XRP berada saat ini. Kita sudah membahas bahwa jika Bitcoin mengalami koreksi, maka XRP akan berhenti kira-kira di sini. Ya, mari saya perjelas perspektif ini. Akan saya jelaskan lagi cara kerjanya. Jika harga Bitcoin jatuh ke $55.000, maka XRP akan berhenti di sini ke 96 sen. Lalu jika harga Bitcoin turun ke $50.000, XRP kira-kira akan berhenti di sini 80 sen. Mari saya perbesar, kalian juga bisa memfotonya jika butuh di sini. Untuk XRP saya belum membuka posisi. Saya sedang menunggu Bitcoin untuk menembus garis-garis birunya. Sejauh ini Bitcoin masih belum berhasil menembus garis birunya itu, sehingga masih ada potensi koreksi lebih lanjut. Artinya jika Bitcoin bergerak turun, maka XRP kita juga akan ikut turun. Tapi untuk XRP, saya akan biayai transaksi saat dia menembus garis biru ini. Jadi saya menunggu jika terjadi koreksi dan dia sampai di sini, dia itu sudah sangat bagus. Jadi kemungkinan besar saya tak akan membuka transaksi dari sini jika sempat. Nah, tapi garis-garis biru ini adalah titik masuk kedua. Jadi jika Anda melewatkan yang pertama, Anda masih bisa membukanya nanti. Dalam video mendatang, kita akan membahasnya lebih detail. Solana juga berada di area garis-garis merah ini. Untuk Solana, saya juga akan membuka posisi trading. Tapi saat ini ada kemungkinan besar bahwa harganya akan turun. Anda lihat garis-garis merah itu. Itu berada di bawah garis-garis biru, maksud saya garis biru. Maksudnya itu adalah kursnya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Garis-garis merah ini terletak di antara $87 dan kurang lebih $99. Artinya harga Solana harus menembus garis biru ini ke atas dan garis merah ini agar tren baru bisa dimulai. Tidak akan terjadi gini ketika Bitcoin isi penguat trennya minit kata jeda. Lihat ada banyak garis biru di sini jeda dan ini menunjukkan ketika harga menembus garis biru tren baru akan dimulai. Sampai jeda. Sejauh ini Solana belum memulai tren baru. Kita harus berhati-hati ya, namun saya juga tertarik pada Solana. Dan begitu ia menembus, maksud saya, begitu harga menembus garis biru ini, saya kemungkinan besar akan membuka posisi perdagangan baru. Jika tiba-tiba terjadi koreksi pada harga Bitcoin, maka Anda bisa berpatokan pada zona-zona ini khususnya untuk Solana. Artinya jika harga Bitcoin turun ke $50.000, Solana akan berhenti di sekitar $47. Mari kita perbesar zona-zona ini untuk Anda, agar Anda bisa melihatnya. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah, hari ini data pengangguran akan keluar, pasar akan bergejolak, minggu depan data inflasi akan dirilis. Dan tentu saja saya berharap konflik antara Iran dan ASEAN bisa berakhir lebih cepat. Sengketa tugas ini tidak berada dalam kendaliku, ya begitulah. Dan begitu saja hal itu selesai, maka peristiwa ini bisa saja diterima dengan sangat positif oleh pasar. Hati-hati sekali akan bergejolak beberapa hari ke depan. Semoga malammu menyenangkan, sampai jumpa.